Halo Sobat Matematika, kenalin namaku Aufar Ahmad Jakwera, biasa dipanggil Aufar, yang akan menjadi MC pada podcast Historis episode 3. Nih, kalau dilihat-lihat, Historis sudah episode 3 aja nih. Kali ini kita mau seru-seruan apa ya? Sebelum kita seru-seruan bareng Sobat Matematika dan bintang tamu kita tentunya, kita mau ngingetin lagi nih, bagi para Sobat Matematika, barangkali ada yang lupa, Historis ini apa sih? Jadi, Historis merupakan podcast berisi wawancara sebagai bentuk apresiasi dan berbagi kisah inspiratif dari warga Himatika, spesial untuk para pendengar Sobat Matematika sekalian. Pada Historis episode 2 kemarin, kita mengangkat judul How to Start and Survive the Study Abroad. Di Historis episode 3 kali ini, topik yang akan kita angkat nggak kalah spesial loh. Judul podcast kali ini adalah Serunya Belajar Melalui Kampus Merdeka. Mungkin kita bisa langsung kenalan sama speaker kita yang spesial banget pada Historis episode 3 kali ini. Sekalian kan kita pasti pengen tahu apa sih kesibukannya untuk akhir-akhir ini. Ayo, silakan Zendea. Halo semuanya, kenalin gue Zendea, gue biasa dipanggil Jen. Gue dari Matematika Angkatan 2020 dan sekarang semester 6. Juga kesibukan gue itu sedang menjalankan program Bangkit dengan PAS yaitu Machine Learning. Oke, ini kebetulan Jenny temanku seangkatan nih. Sekarang semester 6 pasti lagi sibuk-sibuknya banget nih sama Bangkit nih. Iya, bener banget. Udah jarang keluar juga, pasti Bangkit sibuk banget kan? Ya itu beda lah ya, beda urusan gak keluar. Oke, nah itu tadi perkenalan singkat nih dari narasumber spesial kita, yaitu Jen. Mungkin kita lanjutin aja ke inti bahasan kita kali ini. Dari Sobat Matematika pastikan pada kepo nih terkait pengalaman dalam menjalani Kampus Merdeka, khususnya program Bangkit yang sekarang lagi Jen jalanin. Mungkin dari Jen nih langsung bisa cerita sedikit tentang pengalamannya dalam menjalani program Bangkit ini. Buat pengalaman gue belajar di Bangkitnya itu ada 2 bentuk kegiatan buat belajarnya. Yang pertama itu ada yang namanya self-paced learning, terus ada yang namanya instructor-led training. Itu biasa kita singkat dengan ILT. Di mana self-paced learning itu kita disediain course buat belajar sendiri, dan course itu tuh punya tenggat waktu yang berbeda-beda. Terus buat ILT sendiri ada 3 jenis ILT, yaitu soft skill, machine learning, dan English. Jadi setiap minggu kita itu selain belajar lewat course, kita juga ngehadirin satu kelas ILT, either itu soft skill atau enggak machine learning. Terus setiap minggu itu juga ada yang namanya weekly consultation yang dibimbing sama mentor study group kita, di mana kita tuh kalau Bangkit belajarnya berdasarkan study group. Terus dari segi penilaian nih di Bangkitnya sendiri, Bangkit Tip itu bisa nilai kita dari sertifikat yang kita submit setiap kita ngelarin satu course. Terus ada penilaian juga dari kuis yang disediain tiap habis ILT. Terus ada tugas tiap kita ngelarin ILT soft skill, di mana biasanya itu tugasnya implementasi langsung dari materinya. Terus juga ada poin yang diberlakuin di Bangkit, di mana poinnya itu bisa kita konversiin nanti di akhir program. Nah, poinnya sendiri itu bisa kita dapetin dari kita aktif selama ILT, juga bisa didapat dari ngerjain course, terus attending all ILT, no red flags from mentor, submit all assignments, dan lain-lain. Dan semua itu bisa kita sebut dengan monthly milestone. Terus buat akhir programnya sendiri, Bangkit itu ada yang namanya capstone project. Nah, sebagai tugas akhir yang merupakan bentuk implementasi kita selama belajar di Bangkit. Capstone project itu dibagi lagi nih sama 2 jenis. Yang pertama itu ada company base, di mana ada permasalahan juga requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan Bangkit. Terus yang kedua itu ada product base, di mana projectnya itu didasari dengan ide dari tim kita. Oke, ini berarti selain belajar skill sesuai path yang lo ambil, nih lo juga belajar soft skill sama English class ya?
Lengkap banget kalau dilihat-lihat nih. Iya benar, jadi Bangkit udah all around banget. Kalau yang mau ikut udah nggak usah ragu deh. Pada nggak sabar nih pengen tahu tips dan trik biar bisa lolos untuk MSIB Bangkit. Mungkin Jen bisa sharing sedikit nih tips and triknya. Oke, jadi buat tips and triknya bakal gue spill. Gue udah summary, ada 3 hal yang penting buat daftar ke Bangkit. Yang pertama itu yang pasti dokumen ya, karena dokumen kan ini fundamental buat daftar sesuatu kan, itu dilengkapin. Terus yang kedua itu kalian harus banyak-banyak cari info requirement tiap path-nya. Oh iya, di Bangkit itu ada 3 path. Yang pertama ada cloud computing, terus yang kedua ada mobile development, terus yang ketiga ada machine learning. Nah, kenapa kalian harus cari info requirement tiap path? Karena nanti bakal bersinggungan buat tes Bangkitnya, yang bakal aku bahas di nomor 3. Nah, yang ketiga itu masih nyambung dengan poin 2, di mana materi tesnya itu bakal ada basic programming, terus ada bahasa Inggris, terus ada matematika, logika, juga tes basic dari path yang kita tuju tadi. Ya, gitu. Ini Jen boleh spill dikit nggak sih? Tesnya susah atau enggak nih bagi kita khususnya dari mahasiswa Departemen Matematika? Karena kan kalau dilihat nih, PEV-nya ini kan bidang teknologi banget ya. Mungkin gimana? Tolong kesan pesannya Jen. Bisa nggak kira-kira kita ngerjain tes ini? Bisa nggak kira-kira ya? Buat kira-kira, enggak sih, menurut aku semuanya dari anak matematika harusnya bisa ya. Karena kan basic dari programming itu kita udah dibekelin dari Alpro, PBO juga ya? Iya, dari PBO juga. Mungkin teman-teman PLM juga nggak ya? PLM mungkin yang udah ngambil Yeah. PLM. Itu tuh basic programmingnya tuh benar-benar yang kayak cara menambahkan, cara mengurangkan, kali, terus juga Bagi. Iya bagi. Terus sistem print out gitu-gitu. Terus jangan lupa titik koma di akhir program code-nya gitu ya. Nanti error ya kalau nggak pakai titik koma ya. Iya, ntar stres, udah lama nih ngetik lama ke bawah, ternyata yang kurang titik Cuma titik koma. Iya. Kopi dong. Oke, lanjut. Oke, ini kita tahu bersama bahwa mendaftar studi independen ini kan pasti banyak banget ya surat yang diperlukan ya. Mungkin aku bisa sebutin dikit nih. Ada surat rekomendasi, ada CV juga, ya nggak sih, Jen? Surat nikah juga. Waduh. Kocak loh. Nah, menurut Jen, persiapan untuk melakukan studi independen di kampus Merdeka itu ribet nggak sih? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya dalam mengurus dokumen-dokumen tersebut. Buat dokumen itu ribet apa enggaknya? Sebenarnya nggak ribet. Tapi kendala dalam mengurus dokumen itu waktu. Jadi daftarnya tuh jangan mepet-mepet sama close-nya ya teman-teman. Diusahain tuh ya 2 minggu lah sebelum close-nya itu udah mulai nyari tanda tangan gitu-gitu. Karena kan yang lama itu minta tanda tangan persetujuannya kan. Terus sebenarnya dokumennya itu ada 3 buat disiapin itu, bukan 3 dokumen tapi maksudnya yang dituju dokumennya itu ada 3. Yang pertama itu ada dokumen untuk MSID-nya, yaitu surat rekomendasi dari departemen. Terus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau biasa kita sebut dengan SPTJM, di mana itu tuh dari Ditmawa dan kalian itu bisa cari di IG. Waktu itu aku nyarinya di IG ITS Career Center. Nah, itu lengkap banget info SPTJM ada di sana. Terus CV, terus ada transkrip nilai, sama foto KTP. Terus yang kedua ada buat daftar bangkitnya. Itu dokumennya juga beda. Untuk daftar bangkit itu bisa di website bangkitnya. Terus ada pengaluran daftar bisa dilihat di website bangkitnya, yaitu j.co/bangkit. Terus dokumen yang dibutuhin di bangkit itu cuman komitmen letter. Ya, templatenya itu udah disediain sama bangkitnya. Terus yang terakhir itu ada dokumen yang penting banget menurut aku, yaitu dokumen untuk konversi SKS ke departemen. Dan itu kelengkapannya bisa dikonsultasiin ke Bu Sena selaku LO dari MBKM Matematika. Oke, mungkin aku sekalian juga ya kasih pesan buat teman-teman, buat sobat matematika, jangan lupa untuk pantengin terus yang tadi udah disebutin sama Zendea, yaitu IG-nya ITS Career Center untuk bisa dapat SPTJM ya. Iya, betul. Abis itu teman-teman juga please cek terus websitenya j.co/bangkit, karena itu juga bakal ada update tentang bangkitnya juga ya. Dan satu lagi aku mau kasih info bahwa
tadi udah sebutin juga ya, LOMBKM kita adalah Ibu Sena, di mana beliau itulah yang bakal mengurus tentang MBKM di departemen kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pastinya Sobat Matematika bertanya-tanya, apa saja sih manfaat yang dapat kita peroleh saat dan setelah melakukan studi independen di kampus Merdeka, ini khususnya program Bangkit ya, Jen? Mungkin boleh nih langsung dikasih tahu nih manfaat-manfaatnya. Oke, buat manfaatnya, saat melakukannya yang jelas kita dapat banyak ilmu baru. Juga kita tuh dikasih tips and trick praktikal dari instruktur kita. Terus kita juga jelas ya dapat relasi teman dari berbagai penjuru Nusantara, karena yang daftar kan gak cuma beberapa kampus, pasti semua kampus tuh ada lah. Iya, Representasi orang-orang. se-Indonesia soalnya. Iya, betul. Terus ada juga mentor-mentor yang ngebimbing kita. Dan rata-rata mereka tuh pengalamannya udah wah banget sih di dunia IT. Jadi kita bisa tanya-tanya, bahkan kita juga bisa connect link sama mereka. Terus untuk setelahnya ya, pasca bangkit itu jelas sertifikat kita tuh kredibel. Setiap course kita tuh punya sertifikat, jadi kita ada bukti lah kalau kita tuh pernah belajar tentang hal itu. Bahkan kan Bangkit sendiri itu program dari Google ya, Tokopedia, Goto. Jadi siapa yang nggak tertarik dan tahu kan dengan perusahaan yang gede itu. Terus Bangkit itu juga punya job fair buat lulusan Bangkitnya. Jadi manfaatnya ya nggak usah ditanya lah, apalagi diraguin gitu. Oke, ini tadi udah diceritain juga nih sama Jen, berarti mentor-mentornya juga udah terpercaya. Habis itu certification yang kita dapetin dari course-nya juga oke banget ya, kredibel banget. Apalagi course-nya itu juga Course-nya juga apalagi Bangkitnya juga kan didirikan sama Google sendiri ya. Pokoknya kalian pasti bakal tertarik banget nih ngedenger itu. Oke, selanjutnya ini aku bakal bacain beberapa pertanyaan dari Instagram. Jadi kemarin tuh aku udah upload Q&A di Instagramnya @himatika_its. Dan sekarang aku bakal pilih 2 pertanyaan dari beberapa followers kita yang udah ngisi Q&A tersebut. Jadi yang pertama itu ada dari @ikafas_03. Pertanyaannya adalah semester 4 mau ke semester 5 boleh ikut gak Min menurut jurusan mat? Oke, pertanyaan dari Ika, semester 4 mau ke semester 5 boleh ikut enggak? Menurut mat itu setahu aku bisa dari semester 5. Tapi kalau mau tahu lengkapnya itu tadi kalian bisa konsul lagi ke LOMBKM-nya yaitu Bu Sena buat nge-rearrange matkul kalian. Oke, berarti buat teman-teman juga nih kalau misalkan mau tanya-tanya tentang ketentuannya bisa juga langsung menghubungi LOMBKM kita yaitu Ibu Sena. Nah, sekarang aku bakal bacain pertanyaan kedua nih dari @sausanfirda_. Semester ideal untuk ikut MSIB itu kapan ya Mas atau Mbak? Nah, ini mungkin teman-teman banyak juga yang penasaran nih tentang semester idealnya. Mungkin Jen bisa bantu untuk dijawab. Oke, pertanyaan dari Sausan, semester ideal untuk ikut MSIB itu idealnya sendiri ya berdasarkan waktu itu pernah aku konsul sama Bu Sena. Katanya itu disarankan semester 8 karena matkul wajib matematikanya itu udah habis. Tapi dari semester 6 pun gak apa-apa. Dengan pertimbangan matkul wajib yang ada di semester 6 kita ambil di semester 8. Jadi kalau buat Bangkit sendiri itu buka batch-nya tiap genap, tapi itu dulu. Tapi sekarang ada 2 batch yang maksud aku batch 2 yang buka di semester ganjil. Jadi yang mau daftar mungkin bisa cek di website Bangkitnya lagi yaitu g.co/bangkit. Terakhir banget ini mah. Adakah pesan untuk warga Himatika ITS tentang MBKM khususnya di Bangkit? Pesan untuk warga Himatika ITS ya. Oke, pesan dari aku mungkin ya khusus buat yang mau ambil Bangkit ya, karena kan aku lagi ngerasain juga. Itu diusahain fokusnya tuh ke Bangkitnya, karena 20 SKS-nya tuh jangan sampai terbuang sia-sia gitu, apalagi kayak nyerah sama Bangkit tuh jangan, sayang satu semesternya. Terus mungkin ada yang mikir juga kalau Bangkit itu ntar kayaknya gabut deh cuma nonton video-video doang kerjain tugas. Itu tuh enggak ya, itu tuh kita padat buat nontonin video-video course-nya. Terus di akhir course itu ada assignment project kayak coding gitu yang harus kita kerjain. Terus ada juga capstone project yang udah aku singgung di awal.
Dimana kita kan harus cari dataset, kita ngerun, kita testing. Jadi kalau ada yang mau nyambi sambil banyak kepanitiaan atau organisasi yang padat itu bisa dipikirin lagi buat nyambinya, karena ya takutnya overwhelm gitu-gitu. Oke, ini berarti mending disesuaikan sama kemampuan masing-masing untuk nge-manage waktu aja ya teman-teman ya. Iya benar. Jadi kalian juga harus tetap tahu batasan diri, jangan ngambil yang di luar kapasitas kita kan. Jadi Ntar mental breakdown hilang. jangan gitu dong. Ya, aku setuju sih sama Jen. Jadi kalian lebih kenal diri kalian sendiri, jangan sampai melebihi batas dari diri kalian. Akhirnya kita udah mendengarkan bersama podcast Serunya Belajar Melalui Kampus Merdeka dari Zendaya yang sangat bermanfaat. Terima kasih buat Jen yang berkenan menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Saya Aufar selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di Historis episode selanjutnya. See you.